hardware dan juga perangkat input output. Kita lihat sama-sama. Kita bahas tentang komputer. Komputer adalah mesin hitung yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi menurut instruksi atau daftar perintah yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi. Daftar perintahnya itu namakan program. Unitnya namanya memori. Secara umum komputer ada 5, yaitu masukan atau input, memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kendali. Kendali ini pengontrol. Unit fungsionalnya seperti ini umumnya. Saya akan jelaskan tentang ini. Oke. Unit masukan itu menerima informasi yang dikodekan dari operator lewat alat elektromekanik seperti mesin ketik atau dari komputer lain lewat komunikasi digital. Informasi yang terima disimpan dalam memori untuk digunakan atau langsung diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan. Angka-angka pengolahan itu disimpan dalam master memori. Hasilnya itu dikirimkan kembali melalui unit keluaran. Jadi seluruh kegiatan ini ada yang kontrol, ada yang ngawasi juga. Dikoordinasi oleh unit kontrol. Jadi ini yang utamanya. Struktur komputer ada 4. CPU atau Central Processing Unit sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi komputer. Memori utama ya penyimpanan data. I/O itu memindahkan data ke lingkungan luar atau singkat input output. Sistem interconnection, sistem menghubungkan CPU, memori utama dan I/O. Interconnection ini apa? Semua ini digabungan dari 3 ini. Sistem komputernya seperti apa? Seperti ini sistem komputernya. Fungsi dasar ada 4. Fungsi operasi pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kendali. Seperti apa? Kalau pengolahan data, kalau gambarnya seperti ini fungsi dasarnya. Jadi komputer harus bisa proses data sehingga memerlukan mekanisme yaitu penyimpanan data. Jadi itu proses, ada input, proses, dan output. Itu kalau dikaitkan dengan algoritma ini juga sama. Dalam interaksi dengan dunia luar sebagai pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh I/O dan perangkatnya disebut peripheral. Jadi ada perangkatnya. Jadi saat interaksi dengan pemindahan data, komputer memerlukan proses komunikasi. Jadi kalau pemindahan data seperti ini. Ada movement, kontrolnya pindah sini. Kalau penyimpanan, movementnya ini awalnya langsung disimpan di sebuah storage datanya. Terus untuk pengolahan data seperti ini, pengolahan data ada dua tipe. Komponen utama sistem komputer ada 3, CPU, memori, dan peralatan masukan dan keluaran. CPU itu apa? Strukturnya ada 4. Control unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan komputer secara keseluruhan. ALU, arithmetic dan logic unit, berfungsi untuk pengolahan data komputer sehingga untuk sebuah fungsi itu, fungsi pengolahan data. Register bukan daftar ya. In a way memang daftar, cuman fungsinya sebagai penyimpanan bagi CPU, penyimpan internal. Interconnection itu menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Namanya aja interconnection, berarti semuanya. CPU punya fungsi tersendiri, yaitu menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil instruksi, diuji lalu dieksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Jadi pengolahan instruksi seperti ini algoritmanya. Dia akan mengambil instruksi yang ada. Misalnya ada instruksi ini, terus dia ngambil instruksi berikutnya, terus kemudian dieksekusi, terus sudah berhenti. Apakah eksekusi ini jalan? Kalau jalan, berhenti. Kalau nggak jalan,
dia akan ngulang lagi, ambil lagi, namanya siklus fetch dan siklus eksekusi. Kalau siklus fetch dan eksekusi itu apa? Fetch itu dia membaca instruksi tersebut, instruksinya di mana, ini bagian ini. Sedangkan siklus eksekusi ya ini, mengeksekusi sebuah instruksi. Memori itu merupakan bagian komputer tempat program dan data disimpan. Memorinya seperti apa? Ada dua, internal dan juga eksternal. Kalau internal itu memori dalam prosesor, jadi RAM, terus ada kaca memori, terus ada register yang terdapat di dalam prosesor. Kalau eksternal itu diakses prosesor melalui panti I/O. Jadi ini adalah hard disk, ini termasuk memori eksternal. Ya, hard disk ini 1 tera. Operasi sel memori itu apa sih? Operasi sel memori adalah elemennya. Jadi elemennya punya sifat-sifat tertentu. Yang pertama, dua keadaan stabil yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan 1 atau 0. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk tulisi sedikitnya 1 kali, mempunyai kemampuan untuk dibaca. Jadi sel memori itu 3 terminal, yaitu 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Sel itu memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan terminal lainnya menyediakan listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Terminalnya itu digunakan sebagai keluarga. Jadi ini ada operasi tulis, ini operasi baca. Itu hierarki memori. Memori seperti ini hierarkinya. Ini modul I/O itu menjembatani CPU dengan memori dengan dunia luar. Modulnya jadi seperti apa I/O itu? Kalau dari input ada card reader, keyboard barcode reader atau singkat QR. Barcode reader itu membaca. Mouse-nya seperti ini, yang di tangan saya ini. Nah, scanner, voice recorder, touchscreen dan juga joystick. Seperti ini mouse, keyboard. Keyboard zaman dulu, kalau keyboard zaman sekarang masih ada sih keyboard sampai sekarang. Terus output device, printer, monitor, speaker, LCD proyektor. Kenapa speaker kok dimasukkan sebagai output? Karena dia mengeluarkan suara. Jelaslah speaker. Contoh speaker yang sebenarnya adalah ini. Ini speaker. Nah, seperti ini. Kalau di sini ini speaker yang menggunakan kabel. Kalau headset ini yang menggunakan headset ini seperti ini headset. Ini headsetnya. Nah, saya pakai ini yang biru ini. Nah, itu ada LCD proyektor. LCD proyektor itu seperti yang biasanya presentasi itu menggunakan LCD. Seperti itu. Kalau printer itu macam banyak. Kalau ditanya mereknya juga ada banyak, Canon, Epson yang saya tahu juga. Terus ini yang LCD proyektor ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.